Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita di kegiatan belajar 2. Nah, di kegiatan belajar 2 ini kita membahas pernikahan Pangeran Siddhartha. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu bahwasannya Raja Suddhodana untuk menjawab keraguan dari para raja kerabatnya akhirnya mengadakan lomba keterampilan untuk menunjukkan bahwa Pangeran Siddhartha memiliki kehebatan seperti seorang kesatria. Maka yang kita bahas kemarin ini adalah 4 lomba keterampilan. Yang pertama ada lomba balapan kuda, kedua lomba bermain pedang, ketiga menaklukkan kuda liar, dan terakhir itu lomba memanah. Di mana dari keempat lomba ini Pangeran Siddhartha menjawab semua keraguan kepada dirinya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pangeran yang memiliki keahlian yang dimiliki oleh para pangeran pada umumnya, dan Pangeran Siddhartha juga memiliki kehebatan yang lebih di antara pangeran-pangeran yang lain yang ada di India saat itu. Nah, karena sudah melihat kehebatan dari Pangeran Siddhartha, akhirnya raja-raja pun setuju untuk mengirim putri-putri mereka mengikuti acara pemilihan istri untuk Pangeran Siddhartha. Hanya para raja pun mengirim putri-putri mereka untuk mengikuti acara tersebut. Nah, di dalam acara tersebut, dari sekian banyak putri-putri yang datang, Pangeran Siddhartha akhirnya memilih Putri Yasodhara. Putri Yasodhara ini siapa? Putri Yasodhara adalah anak dari Raja Supabuddha dan Ratu Amita, di mana Raja Supabuddha dan Ratu Amita ini memimpin kerajaan Dewa Daha. Mengapa Pangeran Siddhartha di antara sekian banyak putri akhirnya memilih Putri Yasodhara? Berikutnya kita akan lihat. Ini adalah Putri Yasodhara. Putri Yasodhara. Jadi inilah yang dipilih oleh Pangeran Siddhartha untuk menjadi istrinya. Ini adalah gaya berpakaian atau gaya berbusana oleh orang-orang India di zaman dulu. Mungkin kalau kalian sering nonton film-film kerajaan India juga sering melihat ini gaya berpakaian mereka. Ini Putri Yasodhara. Nah, kita lihat alasan Pangeran Siddhartha dan Raja Suddhodana juga menyetujui dipilihnya Putri Yasodhara. Apa kelebihan yang dimiliki Putri Yasodhara? Pertama, Putri Yasodhara memiliki sifat yang baik. Jadi Putri Yasodhara ini dikenal dermawan. Dia salah satu putri yang memiliki banyak pengikut di kerajaannya. Nah, yang kedua, Putri Yasodhara memiliki kecantikan yang sangat luar biasa, sehingga beliau digambarkan seperti bidadari surga atau yang biasa disebut Dewa Cahara. Nah, yang ketiga, Putri Yasodhara ini memiliki 5 daya tarik kecantikan seorang wanita, yaitu mulai dari kecantikan tulang, yaitu artinya susunan tulangnya itu rapi, kulitnya juga bersih, bercahaya. Terus rambutnya panjang, tidak kusut, sangat rapi. Daging dan awet muda. Jadi ini masih ada kelebihan yang lain. Jadi karena Putri Yasodhara ini memiliki kecantikan dan juga memiliki sifat yang baik, maka dia dilukiskan seperti seorang bidadari di surga. Itulah alasan kenapa beliau dilukiskan sebagai bidadari di surga. Nah, kita lihat kelebihan Putri Yasodhara yang lain. Keempat, Putri Yasodhara bebas dari 6 cacat.
Yaitu terlalu hitam, terlalu putih, terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu pendek, dan terlalu tinggi. Ya, ya kalau segala sesuatu kalau berlebihan itu pasti kelihatannya tidak bagus. Misalnya orang terlalu hitam juga nggak bagus, terlalu putih juga kayak orang lagi orang albino begitu kan juga tidak bagus. Terlalu gemuk juga tidak bagus, terlalu kurus juga kurang bagus ya, terlalu kurus begitu. Jadi Putri Yasodhara memiliki kecantikan ya itu pas. Ya, jadi dia terbebas dari 6 cacat ini. Yang kelima, ya, Putri Yasodhara memiliki bau harum badannya itu seperti cendana. Mungkin kalian ada yang tahu atau ada yang enggak ya. Cendana ini adalah sejenis kayu yang sangat mahal. Terus kenapa kayu cendana ini sangat terkenal? Karena wanginya itu, ya. Jadi kalau kita sembayang pakai garu, ya, kalau garu yang bagus itu biasanya dicampur bubuk cendana ini, ya, bubuk cendana. Jadi dia wangi, ya, sangat wangi sekali. Jadi kalau kalian sembahyang pakai garu atau biasa disebut dupa ya, atau biasa bahasa kayak sebutnya yong, ya itu ada campuran cendananya ya kalau yang bagus. Nah, cendana ini biasa dibuat untuk apa lagi? Mungkin kalian sering nonton film-film biksu, atau kalian pernah ke Viara ya, atau pernah ke toko-toko jual aksesoris dari Cina. Itu biasa ada tasbih ya, atau gelang-gelang yang dari kayu, terus bulat-bulat, terus kayunya wangi. Nah, itu biasanya adalah kayu cendana, maka harganya lumayan mahal ya karena dia wangi. Jadi di Cina sendiri ya, kayu cendana ini sering dibuat dipahat jadi patung, dan itu bisa mengeluarkan aroma yang wangi begitu. Nah, Putri Yasodhara ini memiliki aroma badan itu wanginya seperti harum dari kayu cendana. Ya, terus apa lagi? Kita lihat ya. Terus mulutnya yang berwarna koral juga memiliki keharuman teratai biru. Jadi dia tidak memiliki bau mulut. Ya, bau mulut mungkin ya. Kalian tahu kalau belum gosok gigi kan bau ya. Nah, beda kalau Putri Yasodhara ini memiliki bau itu seperti bunga teratai biru. Nah, kita lanjut tentang kecantikan Putri Yasodhara. Jadi, mengapa Putri Yasodhara memiliki kecantikan yang begitu luar biasa? Ya, di poin awal tadi Rasul menyampaikan salah satu kelebihan Putri Yasodhara itu adalah memiliki sifat yang baik. Karena dia memiliki sifat yang baik inilah, ya, di dalam setiap kehidupannya Putri Yasodhara terlahir itu sebagai seorang yang baik. Nah, karena kebajikan-kebajikan yang sudah dia buat, perbuatan-perbuatan baik yang sudah dia buat selama ini, dan karena dia sudah mendapatkan banyak pahala atau karma baik, akhirnya Putri Yasodhara ketika kehidupannya saat itu terlahir sebagai seorang Putri Yasodhara, ya, Tuhan memberikan dia kehidupan ya dengan kecantikan yang begitu luar biasa. Ya, jadi kecantikan yang didapatkan oleh Putri Yasodhara saat itu semua adalah buah atau hasil dari kebajikan atau perbuatan baik yang sudah dia perbuat selama ini. Ya, lihat kekuatan karma baik inilah yang membawa Putri Yasodhara memiliki semua jenis kecantikan yang diinginkan para kaum wanita. Putri Yasodhara menjadi seorang perempuan paling sempurna yang memiliki kecantikan tiada bandingnya. Ya, jadi ini ya alasan atau apa sih sebab Putri Yasodhara memiliki kecantikan yang begitu luar biasa. Jadi itulah alasan ya kenapa akhirnya Pangeran Siddhartha memilih Putri Yasodhara, dan Raja Sudodana juga menyetujui pemilihan Putri Yasodhara. Ya, karena pertama, Putri Yasodhara dermawan, memiliki sifat yang baik. Kedua, Putri Yasodhara memiliki kecantikan yang begitu luar biasa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya,
Jadi kita lihat bagaimana kondisi pernikahannya. Silakan kalian amati gambar ini ya. Jadi kalau kalian sering nonton film India mungkin sudah sering ya melihat. Jadi kalau mereka ada mengitari api, terus ini adalah pendetanya yang memberikan yang memimpin ya, yang memimpin kegiatan pernikahan ini, terus bertukar ini kalungan bunga. Ya, jadi prosesnya sangat meriah. Kita lihat semeriah apa prosesi pernikahan ini. Pesta pernikahan diselenggarakan dengan sangat meriah. 80.000. Nah, jadi yang hadir itu 80.000 kerabat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sudodana berkumpul di ruang pertemuan yang besar dan megah untuk merayakan pernikahan Pangeran Siddhartha. Kita lihat tamu yang datang itu 80.000 ya, jumlahnya itu sangat banyak sekali. Yang mengingat kenapa Raja Sudodana memimpin kerajaan yang paling besar saat itu, paling besar dan paling kaya yang ada di India, maka kerabatnya bisa begitu banyak ya, jadi sangat luar biasa, sangat banyak orang yang datang ke acara pernikahan itu. Terus apalagi, perayaan ini dilengkapi dengan dinaikkannya payung putih kerajaan di atas kepalanya yang menandakan secara resmi telah menjadi suami istri. Jadi ada satu kebiasaan atau sebuah adat India saat itu bahwa orang kerajaan kalau menikah itu mereka harus dinaikkan payung putih ya. Jadi ini milik kerajaan. Jadi kalau payung putih ini dipasang di kerajaan itu atau dinaikkan ke bagian atas kerajaan yang di istananya itu artinya di kerajaan itu ada yang sedang menikah, baik itu pangeran kah atau putri dari kerajaan itu ya. Para undangan pesta pernikahan dihibur dengan musik-musik indah. Musik dimainkan oleh sekelompok pemain musik perempuan ya. Jadi kalau sekarang kita ke acara pernikahan mungkin ada yang sediain karaoke lah ya, ada penyanyinya. Kalau dulu ya dihibur dengan musik-musik ya, mereka main alat musik ya, gendang lah, alat musik kuno yang ada di India itu. Terus juga ya biasa juga dihibur juga dengan penari-penari kerajaan ya, yang mungkin sering nonton film kerajaan ngerti ya, kerajaan kalau ada acara apa ada yang main musik, ada yang nari seperti itu ya. Jadi para undangan dihibur dengan acara sedemikian ya. Pangeran Siddhartha hidup berbahagia bersama putri ya saudara. Mereka hidup di tengah kemewahan dan kemuliaan istana yang sebanding dengan seorang raja dan ratu dunia. Nah, jadi ini ya. Jadi setelah acara pernikahan itu ya, Pangeran Siddhartha pun hidup berbahagia. Mengapa? Ya, tentu kita tahu Pangeran Siddhartha memiliki sifat yang baik, Putri Yasodhara juga memiliki sifat yang baik. Akhirnya mereka bisa saling menjaga satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Akhirnya mereka setelah menikah pun akur, tidak ribut, hidupnya berbahagia ya. Jadi ini yang harus dijelaskan di bagian ini tentang pernikahan Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasodhara ya. Hari ini kalian cukup mengamati video pembelajaran ini. Terus bagian-bagian penting yang menurut kalian yang perlu kalian catat, silakan kalian salin ya. Dari video ini silakan disalin di buku catatannya. Kalau ada materi yang kurang dimengerti, ada kata-kata yang kurang dimengerti, silakan tanya ke Lause lewat kolom komentar di Google Classroom. Ya, baiklah ya, pelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa sebelum dan sesudah memulai pelajaran ya harus berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Lause menjelaskan sampai di sini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.